Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Di video kali ini saya mau sharing tentang saham yang menurut saya ini layak untuk di-hold atau kita pegang sahamnya selama mungkin ya, selama dana kita aman terhadap investasi di saham ini, maka sangat layak untuk kita pegang selama itu ya, selamanya atau mungkin istilahnya hold forever untuk saham ini. Nah, ini adalah saham Bank BRI, kode sahamnya BBRI. Kenapa menurut saya saham ini layak untuk kita hold forever atau kita pegang selamanya? Kita akan melihat terutama dari pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri, kemudian bagaimana potensi profit dari BBRI, dari kenaikan harga sahamnya ya, capital gain-nya dari tahun ke tahun, dan juga dari dividennya. Untuk di hold jangka panjang seperti apa kenaikannya, kita lihat bareng-bareng teman-teman. Oke, kita lihat dulu bagaimana pertumbuhan dari perusahaan ini, teman-teman. Kita lihat pertumbuhannya dari sisi asetnya ya. Kita lihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, di tabel sudah terlihat, ini adalah data yang saya ambil dari laporan tahunannya Bank BRI ya. Teman-teman bisa download di website IDX atau di websitenya perusahaan BRI tersebut. Nah, di tabel ini kita akan bandingkan kenaikan aset Bank BRI dari tahun ke tahun ya. Dan kita langsung lihat saja di paling bawah, di angka yang paling bawah ya, di item total aset ya teman-teman. Dari awalnya di data ini di 2018 ya, 1,2 miliar ini dalam satuan jutaan rupiah, berarti 1,200 triliun ya, 1.200 triliun, kemudian tahun 2019 menjadi 1.400 triliun, dan seterusnya, hingga di tahun 2022 total aset dari Bank BRI yang terus tumbuh tersebut menjadi angkanya di tahun 2022 adalah 1.865 triliun. Sangat besar ya teman-teman ya angka asetnya. Ini lebih dari separuh APBN kita kalau tidak salah ya, jumlah aset dari Bank BRI tahun 2022 ini. Nah, secara persentase biar kita lebih gampang lihatnya sebesar apa sih pertumbuhan dari aset Bank BRI ini, kita lihat di tahun 2019 asetnya tumbuh 9,24%, kemudian di tahun 2020 tumbuh 13,64%, di tahun 2021 ada pertumbuhan yang sedikit melambat ya, 4,23, pertumbuhannya tidak terlalu kencang. Kemudian di 2022 pertumbuhan asetnya 11,18%. Nah, jika di rata-rata pertumbuhan dari 4 tahun ya, 2019 sampai 2022 rata-ratanya adalah 9,57% ya, rata-rata pertumbuhan aset. Kemudian dari segi ekuitas ya, dari segi ekuitas dengan tabel yang formasinya atau formatnya sama dengan pertumbuhan aset yang sebelumnya ya. Dihasilkan angka rata-rata pertumbuhan ekuitas 13,43%. Nah, lalu kita akan lihat di hal yang paling penting sebetulnya dari segi pertumbuhan perusahaan, yaitu dari segi laba bersihnya teman-teman. Dari laba bersihnya ini cukup menarik karena asetnya bisa tumbuhnya tidak terlalu tinggi ya, hanya sekitar 10%, ekuitasnya juga sekitar 10%, di atas 10% ya, 13%. Kemudian untuk laba bersihnya ternyata di 4 tahun terakhir bisa mencatatkan rata-rata pertumbuhan yang sangat bagus, yaitu 23,09%. Ini adalah angka pertumbuhan rata-rata yang fantastis ya, sangat bagus. Di perusahaan sebesar itu bisa mempertahankan pertumbuhannya di atas 20% per tahunnya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Kalau kita lihat per tahun memang ada naik turun ya pertumbuhannya. Di 2019 6,15, 2020 minus karena kemungkinan besar karena ada pandemi ya, sehingga ikut terdampak juga sektor keuangan. Saat itu ada relaksasi beberapa restrukturisasi maupun keringanan pembayaran pinjaman ya, kalau kita simak di kondisi saat COVID tersebut, sehingga menyebabkan memang beberapa perusahaan harus merugi termasuk dunia perbankan.
Kemudian di 2000 masih mencatatkan profit ya, artinya bukan merugi di tahun 2020 tersebut, hanya profitnya berkurang dibandingkan tahun 2019. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi pertumbuhannya minus karena profitnya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, kita lanjutkan di 2021 terjadi rebound yang sangat tinggi di mana profitnya bertumbuh 64%, kemudian di tahun 2022 naik lagi profitnya menjadi pertumbuhannya 67,15%. Dan jika dirata-rata dalam 4 tahun tersebut ya, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, rata-rata pertumbuhan laba bersihnya adalah 23,09%. Nah, sekarang kita lihat di harga sahamnya teman-teman. Jika tadi kita sudah melihat dengan jelas ya, dengan yakin bahwa memang Bank BRI secara kinerja bertumbuh baik dari aset, dari ekuitas, kemudian dari laba bersihnya. Nah, saat ini kita lihat bagaimana harga sahamnya, sebesar apa kenaikan harga sahamnya. Kita lihat juga dengan rentang waktu yang sama dengan pengukuran kinerja tadi ya, dari 2019 sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, di awal tahun 2019 kita lihat di tanda panah yang paling kiri teman-teman, di gambar bisa dilihat ya. Di sana harga saham Bank BRI di Januari 2019 adalah 3.522 di tanda panah yang kedua yang bagian atas ya. Kemudian di akhir periode 4 tahun tersebut ya, di 30 Desember 2022 harga saham Bank BRI ada di angka 4.940. Nah, itu ya harganya yang tanda panah nomor 3 ya, dari kiri sebelah atas. Nah, itu 4.940. Di grafiknya bisa terlihat di tanda panah yang paling kanan. Posisinya seperti itu, posisi harganya pada saat itu ya, di akhir tahun 2022. Nah, kita hitung angka kenaikannya dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2022, dari harga 3.522 sampai dengan 4.940, maka kenaikannya adalah 40,26%, teman-teman. 40,26% tersebut kalau kita rata-rata per tahunnya ya, jadi 40,26% kita bagi 4 karena 4 tahun ya, dari 2019, 2020, 2001, dan 2022 ya, kita bagi 4, maka pertumbuhan per tahunnya 10,06%. Cukup besar ya pertumbuhan harga atau kenaikan harga rata-rata dari Bank BRI tiap tahunnya dari 2019 sampai dengan 2022. Nah, 10,06% tersebut belum termasuk dividennya ya, hanya angka final dari harga awal sampai dengan harga akhir kemudian dibagi dengan jumlah tahunnya saja. Ini perhitungan yang masih kasar. Di situ belum memperhitungkan satu dividen yang didapatkan tiap tahun dengan yieldnya rata-rata sekitar 5% ya. Kemudian jika dividen tersebut diinvestasikan lagi, maka akan menambah jumlah total investasi yang ditanamkan ya, artinya di compounding dari tahun ke tahun, investasinya terus bertumbuh dari dividen, dibiarkan saja mendapatkan dividen lagi tahun depannya, begitu seterusnya, tentunya akan menjadi lebih besar ya. Jadi dengan ditambahkan dividen 5% per tahun selama 4 tahun menjadi 20% ya dari dividennya, ditambah dengan kenaikan total tadi, kenaikan harganya 40%. Jadi 40% kenaikan harga sahamnya dan 20% kenaikan dari dividen, maka akan menjadi 60% ya. Dan itu juga belum memperhitungkan jika teman-teman berhasil membeli saham Bank BRI di harga-harga rendah ya. Ini hanya menghitung pure atau murni dari awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022. Belum memperhitungkan seandainya pembelian dilakukan di harga-harga terbaik ya, terutama atau yaitu saat harga saham ini terkoreksi ya. Kita ambil contoh harga saham Bank BRI. Oke teman-teman, itu saja sepertinya ya untuk pembahasan saham kali ini. Bank BRI sebagai salah satu wonderful company yang kalau menurut saya layak untuk kita hold selama-lamanya ya. Tentunya di samping saham lain yang digunakan sebagai trading,
Alangkah bagusnya jika teman-teman punya mungkin satu atau 2 saham yang akan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau teman-teman melihat dengan perspektif yang lebih panjang lagi, yang lebih jauh, sebetulnya kita pasti atau kita, sebaiknya memiliki satu instrumen investasi yang bisa kita simpan dalam jangka waktu yang panjang, yang nantinya bisa kita andalkan sebagai passive income di masa saat kita sudah tidak produktif lagi di dunia kerja ya. Artinya kita mempunyai, instrumen investasi yang mendatangkan passive income di saat kita sudah katakanlah sudah pensiun, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Kalau suka silahkan di like dan di subscribe channelnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.